Halo guys, welcome to back my channel. Kembali lagi dengan saya Cindy Aulia di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Penyimpulan tidak langsung mata kuliah dasar logika. Pengertian penyimpulan tidak langsung ada dua pengertian, yaitu satu, pengertian secara subjektif yaitu proses pemikiran yang bergerak dari satu proposisi ke proposisi lain dengan pertolongan proposisi ketiga. Dua, pengertian secara objektif yaitu hubungan antara ketiga buah proposisi. Pemikiran atau penyimpulan tidak langsung itu terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu satu, deduksi. Pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang umum ke yang khusus atau paling tidak ke hal yang kurang umum. Induksi. Pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang khusus ke yang umum. 3. Argumen kumulatif. Pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang khusus ke yang khusus. Silogisme. Salah satu cara pemikiran tidak langsung adalah deduktif. Apabila kita ambil inti sarinya dan kemudian kita rumuskan bentuknya yang teratur, deduksi pada hakikatnya adalah silogisme. Akan tetapi, deduksi bukanlah silogisme, dan yang paling pasti dan jelas bahwa silogisme merupakan penjelasan deduksi yang sempurna. Disebut sempurna karena A. Apabila pemikiran deduktif kita susun dalam bentuk silogisme, kesimpulannya akan segera terlihat. B. Dalam silogisme, proposisi diatur sedemikian rupa, sehingga hubungannya sangat jelas. Struktur silogisme. Antecedent. Setiap manusia akan mati. Sumitra, manusia. Premis mayor terdapat di setiap manusia akan mati, dan premis minor terdapat di Sumitra manusia. Sekuen. Sumitra akan mati, itu merupakan kesimpulannya. Penjelasan. Disebut premis mayor karena proposisinya mengandung trem, yang dalam kesimpulannya sebagai predikat. 2. Disebut premis minor karena proposisinya mengandung trem, yang pada umumnya dalam kesimpulan sebagai subjek. Predikat dari kesimpulan tersebut terminus mayor. Subjek dari kesimpulan disebut terminus minor. Trem yang merupakan perantara TS dan TP disebut terminus bidiu. Sebenarnya, TP dan TS bisa diketahui setelah adanya kesimpulan. Kita simpulkan, maka A. Silogisme adalah suatu bentuk penyimpulan berdasarkan perbandingan dua proposisi yang melahirkan proposisi ketiga sebagai kesimpulannya. B. Seluruh kekuatan silogisme bertumpu pada hubungan antara term-term atau konsep-konsep. Dengan silogisme, kita tidak akan menentukan hubungan empirisnya, tetapi kita akan menentukan hubungan logisnya. Prinsip-prinsip silogisme. A. Berdasarkan pada komprehensi term yang terdapat dalam silogisme, yang juga ada dua prinsip, yaitu 1. Prinsip kesamaan atau principium convenienti. 2. Prinsip kebedaan atau principium discrepanti. B. Berdasarkan pada ekstensi term yang terdapat dalam silogisme, yang juga ada dua prinsip, yaitu 1. Prinsip dikatakan tentang semua atau dictum de omni. 2. Prinsip tidak dikatakan manapun juga atau dictum de nullo. Penjelasan. A. Prinsip kesamaan berbunyi 1. Dua hal yang sama apabila satu diketahui sama dengan hal ketiga, maka yang lain pun pasti sama. Contoh, TS adalah M, premis minor. M adalah TP, premis mayor. TS adalah TP, kesimpulan. Dua hal yang sama apabila sebagian yang satu termasuk ke dalam hal yang ketiga, maka sebagian lain pun termasuk di dalam. Contoh, sebagian M adalah TP, premis mayor. TS adalah M, premis minor. Sebagian TS adalah TP, kesimpulan.
Prinsip kebedaan bunyi antar dua hal. Apabila yang satu sama yang lain berbeda dengan hal ketiga, maka dua hal itu berbeda. Contoh, TS adalah M, premis minor. M bukan TP, premis mayor. TS bukan TP, kesimpulan. C. Prinsip dikatakan tentang semua benci. Apabila sesuatu hal yang diakui sebagai sifat atau ciri yang sama dengan keseluruhan, maka diakui pula sebagai sifat atau ciri oleh lingkungan di dalam keseluruhan itu. Contoh, semua akan mati, maka Tony, Siti Abdul juga akan mati. Inilah yang disebut dikatakan tentang semua. Bentuk tidak dikatakan tentang manapun juga berbunyi. Apabila sesuatu hal tidak diakui oleh keseluruhan, maka tidak diakui pula oleh lingkungan di dalam keseluruhan itu. Contoh, apabila berakal budi tidak terdapat dalam hewan kera, maka tidak dapat dikatakan tentang hewan. Bentuk-bentuk silogisme dengan memperhatikan kedudukan trem perantara atau M dalam premis minor maupun mayor, maka ada 4 kemungkinan kedudukan trem pembanding M, dan sekaligus merupakan 4 bentuk dari silogisme. Dalam premis mayor sebagai subjek dan dalam premis minor sebagai predikat, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Aturan khusus bentuk premis minor haruslah proposisi universal. Premis minor haruslah proposisi afirmatif. B. Silogisme dua predikat atau BISPRA. Suatu bentuk silogisme yang trem perbandingannya atau M menjadi predikat dalam kedua premis, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Aturan khusus bentuk BISPRA, premis mayor haruslah proposisi universal. Salah satu premisnya haruslah proposisi negatif. C. Silogisme dua subjek atau BISUB. Suatu bentuk silogisme yang trem perbandingannya atau M menjadi subjek dalam kedua premis, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Aturan khusus BISUB, premis minor haruslah proposisi afirmatif. Konklusi haruslah proposisi partikular. D. Silogisme predikat subjek atau presub. Suatu bentuk silogisme yang trem perbandingannya atau M dalam premis mayor sebagai predikat dan dalam premis minor sebagai subjek, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Aturan khusus bentuk presub. Jika premis mayor afirmatif, premis minor haruslah universal. Jika premis minor afirmatif, konklusi harus berpartikular. Jika salah satu premis negatif, premis mayor haruslah universal. Kalau kita memperhatikan dari segi kuantitas dan kualitas atau kuantitas dan kualitas, premis-premis yang bentuknya adalah ada 16 kemungkinan gabungan proposisi A, E, I, dan O. Dari 16 kemungkinan tersebut, tidak semuanya menghasilkan kesimpulan, yaitu hanya ada 8 kemungkinan yang dapat menghasilkan kesimpulan jika dimasukkan ke dalam 4 bentuk silogisme. Terima kasih. Thanks for watching.